Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan di siang hari ini. Untuk itu mari kita mulai dengan doa. Terima kasih Tuhan atas pengampunan dan berkat-Mu yang selalu melimpah terhadap kami. Beri juga kami pemahaman yang baik dalam kami merenungkan firman-Mu kali ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, Mazmur 32 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Ada dua kata kunci yang erat kaitannya dengan yang kita bahas kali ini, yaitu satu kata mengampuni atau diampuni, dan kedua kata berbahagia. Kata ampun sinonim dengan kata maaf, yang dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan. Bahkan hal ini juga bisa dipakai terhadap dosa. Kesalahan dan kekeliruan biasanya melibatkan setidaknya dua pihak atau lebih. Satu pihak melakukannya sehingga pihak lain dirugikan. Sedangkan dosa dilakukan manusia dengan bersalah di hadapan Tuhan atau melanggar norma-norma agama. Hal ini bisa dilakukan atau terjadi secara disengaja maupun yang tidak disadari. Tindakan, perkataan, perbuatan, atau bahkan pikiran perasaan yang salah atau berdosa. Itu bisa bahkan terbiasa terjadi pada kita manusia. Dalam ayat bacaan Alkitab kita kali ini juga ditujukan bagi kita manusia yang tentunya tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kata kedua dalam bahasan kita ini adalah kata berbahagia. Berasal dari suku kata bahagia, yaitu keadaan atau perasaan senang dan tentram atau bebas dari segala yang menyusahkan. Ayat pertama dalam Mazmur ini dikatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Dengan mudah kita memahaminya. Bila mana upah atau akibat dari dosa yang seharusnya adalah hukuman berupa kematian, dikatakan dalam Roma 6 ayat 23a, upah dosa ialah maut. Kemudian bila diampuni tentunya merupakan rahmat yang besar yang membahagiakan. Roma 6 ayat 23 bagian B-nya mengatakan tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kemudian di ayat kedua berbunyi, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Kata bahagia dinyatakan lagi. Bila mana kesalahan kita tidak diperhitungkan Tuhan, dosa yang diampuni mendatangkan tentunya kelegaan, kebahagiaan, sukacita. Namun jangan lupa ada lanjutan kata ketiga yang merupakan hal yang serius, yang penting, yaitu dan yang tidak berjiwa penipu. Artinya permohonan pengampunan atau penyesalan dari manusia itu haruslah keluar benar-benar dari hati manusia dengan sungguh-sungguh menyesal, bukan kebohongan, bukan menipu, bukan main-main atau pura-pura, melainkan dengan segenap hati dan perbuatan. Tentunya konsekuensinya kelanjutannya berupa perubahan sikap, hati, perasaan, dan juga tindakan yang mencerminkan atau menggambarkan sikap penyesalan itu. Artinya berupaya keras
untuk tidak melakukan kesalahan atau dosa yang sama lagi. Bapak Ibu, judul perenungan hari ini adalah mengampuni mendatangkan sukacita. Maksudnya adalah konsekuensi dari pengampunan yang telah Tuhan berikan, bukan saja mendatangkan kebahagiaan bagi diri kita sendiri yang menerimanya, tetapi juga harus dinyatakan dalam perbuatan aktif, yaitu mau juga mengampuni orang yang bersalah pada kita. Ingat, dalam doa Bapa kami kita mengatakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ilustrasinya, seseorang yang memendam kesalahan orang lain, kesalahan itu sebagai sampah. Buat apa memendamnya atau menyimpannya kesalahan itu atau sampah itu? Bayangkan bila kita harus membawa terus kemana-mana pikiran tentang kesalahan orang lain itu, atau menyimpan lama sampah di dalam rumah kita. Bukan saja menjadi beban, berat, tapi juga semakin lama kan semakin bau, semakin busuk, bahkan bisa mengganggu kesehatan kita. Jangan-jangan sebetulnya juga orang yang punya salah pada kita itu mungkin sudah lupa akan kesalahannya, atau bahkan dia merasa tidak pernah merasa bersalah, rugi besar kita. Atau bahkan sebaliknya, mungkin saja sebenarnya orang itu tidak bersalah, atau ada alasan-alasan yang tertentu yang mungkin lebih penting, lebih besar, sehingga ia terpaksa melakukan kesalahan itu. Nah, kalau begitu jangan-jangan kita sendiri yang berbuat salah jadinya. Untuk itu, seperti juga kita harus membuang sampah rumah tangga kita atau sampah dari tubuh kita setiap hari, ya membuang sampahnya secara benar ya, itu akan menyehatkan kita, bukan? Dan juga jangan buang sampah sembarangan. Bila rumah juga hati, perasaan kita bersih, enak kan? Kita akan bersukacita dalam hidup ini. Pengampunan mendatangkan sukacita. Tuhan Yesus, Sang Maha Pengampun, telah mengampuni dosa kita. Mari kita bersyukur dengan mengampuni juga. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.